Piu piu. Piu piu piu. Perang. Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun yang namanya perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Semenjak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi oleh tempat bermain, rumah-rumah yang terterang, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang-orang dewasa di sana, asalkan hatinya sudah dilimpahi oleh cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak itu tak tersakiti lagi, supaya ada menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku menemukan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan kugunakan untuk mengangkut saut. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja menempatkan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal, membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku, maksudku aku dan teman-temanku akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada. Hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung Maya itu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Mungkin aku memang bukan teman yang asik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisir di daerah pantai ini hingga menemukan video sederhana ini
membuat sebuah perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju Gaza. Di saat perahu itu aku tampilkan di seluruh media sosial, menanyakan siapa saja yang ingin ikut denganku. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berkah melulu. Hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja sih, gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang pantas musnya. Jangan ngadi-ngadi, pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakan. Aku merasa memang sudah tak pantas dengan diriku ini. Untunglah pada suatu malam, teman-teman lamaku datang. Mereka menghampiriku ke pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dengan hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul untuk menolong anak-anak di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Maini. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu itu akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana, kita bisa dapat empati yang besar dan sejumlah uang yang cukup untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua ini spesial. Meski masih belia, ia sering dipercayai untuk membuat sebuah komposisi untuk kebaktian di gereja. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi, Ali dan Harun. Mereka mengajak kami membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa maaf dan hormat kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Kristi menyarankan agar kami menuliskan surat mengirim pada Tuhan ke Yerusalem, tembok retapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu, melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga memiliki aku. Lihat, perahu ini sudah kami kemas seluruhnya. Surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil gereja, benda-benda dari masa kecil, apa saja. Kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak di Gaza. Aku melarungkan perahu itu ke laut lepas. Semoga cakrawala dan samudra menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menyayanginya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya jadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi kebaikan dan dikirim Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut
yang ingin memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Api itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mengatakan cinta dan sayang kami kepada anak-anak di Gaza. Atau kini yang sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti dan bubur dingin di atas mangkuk-mangkuk karatan mereka. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian-bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Air suci dari pura pesananmu sudah kusiapkan dalam perahu ini. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah aku kerjakan. Kalian berdua pasti senang. Surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan ini sisanya akan kita bawa dengan perahu ini. Kemarilah sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa getapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Tidak ada siapapun yang harus kau hadang dengan ketapelmu. Kita akan ada di tengah laut, melihat matahari timbul dan terbenam. Langit-langit bersih, bintang-bintang yang cemerlang di hadapan, di hamparan gelap malam. Kau bisa melukis malammu, Harun, sementara Ali menjaga kita dari segala hal buruk yang jahat. Butet! Horas, Pak! Rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Siksi batu mandi kambe. Kau masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Tiap kali kau lihat kami jadi bosan atau merindukan pengalaman, kau harus menyanyi ya. Sepakat kan kau? Apa? Catur, jangan kau ragukan itu. Sudah kusiapkan dalam perahu itu. Tapi kau harus janji, kita main catur secara sportif. Jangan kau pakai cara bandanga bonar ya. Maylin? Ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kita? Kenapa, Maylin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur keseharian kita sehari-hari? Kami semua tak pandai akuntansi, apalagi manajemen. Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing yang menanyakan ini itu kepada kita? Ayolah, Maylin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu kok selalu? Maylin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Madi mati karena lukunya. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikan perahu tua itu untuknya. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban setelah terjadi perkelahian di kampung kita. Ali dan Harun, keduanya kukenal dalam sebuah olimpiade matematika tingkat sekolah dasar. Keduanya tertembak di dada ketika menghadap serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang terkena bom. Ya, itulah sahabatku.
orang-orang yang mungkin tak akan kenal, yang mungkin tak akan kalian kenal. Tapi bagiku, mereka akan selalu hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan gelap. Mungkin sekarang di Gaza, setiap jam, mungkin setiap detik, selalu ada anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabatku tadi, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, Meli. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku dianggap sebagai orang gila, mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana, kita memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, selimut, minuman, dan mainan. Aku sangat ingin ada untuk mereka. Aku sangat-sangat ingin menemani sahabat-sahabatku di Gaza. Maka setiap hari, sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutulis surat hidupku untuk mereka, sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ini makan apa. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Kadang seharian aku hanya berkhayal, ikan-ikan di seluruh pantai ini datang ke Gaza dan menjadi hidangan yang lezat di piring-piring anak yang kelaparan di Gaza. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, supaya aku bisa menopang anak-anak yang menangis di sana. Tolong kirimkan kedua mataku ini ke Gaza, supaya aku bisa menggantikan anak-anak yang menderita di sana. Tuhan, tolong kirimkan kedua kakiku ke Gaza, supaya aku bisa menggantikan kaki-kaki yang terkenal anak-anak di Gaza. Apa? Kalian menanyakan namaku siapa? Aku Nusantara.